Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 6, materi bahasa Indonesia. Video subtema 3 ini adalah sambungan dari video subtema 1 dan juga subtema 2. Jadi silahkan anak ibu tonton dari pembelajaran awal dari subtema 1, kemudian subtema 2, baru kamu bisa paham penjelasan yang ibu berikan pada subtema 3. Untuk pertama, kita akan masuk ke materi menyimpulkan informasi penting dari teks non-fiksi. Menyimpulkan itu berarti anak ibu menyarikan informasi berdasarkan teks yang telah kamu uraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu, jadi anak ibu dapat mengacu dari hasil identifikasi teks non-fiksi yang berupa ide pokok. Kemudian, ide pokok ini bisa kamu sampaikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Nah, ketika kamu membuat mind map, gunakan bahasa kamu sendiri. Kemudian, kamu perlu perhatikan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan teks. Jadi, ketika kamu ingin menyimpulkan, berarti anak ibu harus gunakan bahasa yang tepat. Nah, kesimpulan ini adalah inti daripada cerita teks non-fiksi yang ada. Jadi, dari ringkasan sebenarnya kamu bisa sederhanakan lagi menjadi sebuah kesimpulan. Ini sebuah ringkasan ibu berikan. Ringkasan ini itu adalah dari materi tema 5 subtema 1 tentang ekosistem. Dari tema Jadi dari subtema 1 ibu sudah jelaskan cara menentukan ide pokok, di subtema 2 ibu jelaskan lagi cara membuat ringkasan. Jadi ini adalah ringkasan dari subtema 2. Ceritanya dari subtema 1. Nah, dari ringkasan ini anak ibu bisa buat kesimpulan lebih sederhana lagi. Cara membuat kesimpulan adalah yang pertama, kamu harus paham teks non-fiksi yang diberikan. Yang kedua, temukan ide pokok dan juga informasi penting. Setelah anak ibu temukan, anak ibu bisa buat ringkasannya. Kesimpulannya adalah rangkuman akhir dari cerita teks non-fiksi. Di sini ibu temukan kesimpulannya adalah ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami yang terbentuk tanpa campur tangan manusia dan ekosistem buatan dengan campur tangan manusia. Jadi di sini kita temukan kesimpulannya adalah bahwa ekosistem itu terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau kamu ingin membuat kesimpulan seperti ini, misalnya ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Itu benar, itu adalah kesimpulannya juga. Kesimpulan bisa kamu buat seperti itu karena memang dari cerita dua paragraf itu dia hanya menjelaskan bahwa ekosistem itu terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kesimpulan itu kamu bisa gunakan bahasa kamu sendiri. Jadi tidak hanya harus dengan patokan bahasa yang ibu gunakan, bisa kamu gunakan bahasa kamu sendiri dengan catatan gunakan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Materi selanjutnya adalah membuat peta pikiran. Peta pikiran ini sudah ibu jelaskan dari tema awal, akan ibu cantumkan di deskripsi. Jadi materi tema 5 subtema 1, subtema 2, cara membuat peta pikiran, cara membuat ide pokok itu akan ibu cantumkan linknya di deskripsi. Cara membuat peta pikiran ada beberapa langkah. Yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci tiap paragraf. Yang ketiga, rangkai ide pokok atau kata kunci menjadi sebuah bagan. Yang keempat, catat informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi peta pikiran. Jadi, kamu temukan ide pokoknya, mana yang penting atau kata-kata kunci yang menurut kamu penting, baru kamu ubah menjadi sebuah peta pikiran. Ini dia cerita ekosistem yang ibu jelaskan dari materi subtema 1. Judulnya itu kan ekosistem. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, contohnya adalah sawah, kolam, dan akuarium.
Dari cerita ini kita bisa membuat peta pikirannya apa-apa saja yang penting. Yang pertama, bahwa ekosistem itu terbagi dua. Yang kedua, jenisnya yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang ketiga, pengertian ekosistem alami. Yang keempat, pengertian ekosistem buatan. Yang kelima, contoh ekosistem alami. Dan yang keenam adalah contoh ekosistem buatan. Berikut peta pikiran yang Ibu buat berdasarkan cerita non-fiksi ekosistem. Yang pertama kita buat terlebih dahulu adalah judulnya. Judulnya itu kan tentang ekosistem. Di pertama tadi, di awal paragraf, dia memberitahu bahwa ekosistem itu terbagi menjadi dua. Jadi itu dulu kita terangkan bahwa ekosistem itu terbagi menjadi dua. Kemudian cerita selanjutnya menjelaskan lagi bahwa ekosistem terbagi menjadi dua itu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Berarti kita buat di mind map adalah ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian berikutnya dia menjelaskan tentang pengertian ekosistem alami. Maka dari itu kita masukkan dalam peta pikiran adalah ekosistem alami adalah ekosistem tanpa campur tangan manusia. Yang berikutnya yang buatan, berarti ekosistem buatan karena campur tangan manusia. Ini intinya. Kemudian contoh masing-masing ekosistem. Contoh ekosistem alami adalah hutan. Kemudian yang ekosistem buatan, contoh ekosistem buatan adalah sawah. Nah, ini dia peta pikiran yang Ibu buat untuk materi teks non-fiksi ekosistem. Jadi, ini adalah rangkuman singkat dari cerita yang terdiri dari dua paragraf. Kamu bisa ubah menjadi sebuah peta pikiran atau mind map. Intinya apa? Pahami informasi-informasi penting dari teks yang ada, kemudian bisa kamu ubah menjadi peta pikiran. Demikian pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan Anda Ibu paham. Terima kasih sudah menonton video. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share.